Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 10. Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan memasuki materi kita yang ketiga dengan judul materi Keluhuran Manusia sebagai Citra Allah. Dikatakan manusia sebagai citra Allah karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah makhluk yang unik. Kekhasan lain dari manusia ialah yang membedakan manusia dari ciptaan lain di bumi ini, dan yang membuat manusia lebih mirip dengan Sang Penciptanya. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, sikap fanatik dan diskriminatif, ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial telah menjalar ke semua lapisan dan tidak terkecuali orang muda. Sikap demikian dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, jelas dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentang makhluk-makhluk yang lain tidak dikatakan seperti itu. Di balik maraknya berbagai pelanggaran terhadap keluhuran martabat manusia, kita bersyukur karena muncul juga tokoh-tokoh yang memberikan pikiran dan pelayanannya untuk membela dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Misalkan seperti tokoh Mahatma Gandhi, Santa Teresa, Y.B. Mangunwijaya, dan Munir Said Talib. Ajaran gereja dan kitab suci yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK, dalam KGK 357, KGK 358, KGK 360, KGK 361, dan KGK 362. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bukan hanya sesuatu melainkan seseorang. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Untuk tugas ada 4 soal. Yang pertama, mengapa manusia disebut bermartabat luhur, di mana letak keluhuran martabatnya? Yang kedua, apa konsekuensi kedudukan manusia yang bermartabat luhur dalam relasinya dengan Sang Pencipta dan dalam hubungannya dengan sesama? Yang ketiga, sikap atau tindakan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur martabat manusia? Dan yang keempat, sikap dan tindakan apa saja yang perlu dikembangkan dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Jadi soalnya anak-anak ada 4, silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Bapak harapkan anak kelas 10 tetap semangat belajar daring dan online ini. Selamat pagi. Tetap semangat. Semangat, semangat, semangat.